Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping, yang kami hormati Takmir Pengurus Cengho dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Pondok Ramadan bersama Radar Banyuwangi yang bertempat di Masjid Cengho dengan keadaan sehat walafiat. Di sini perkenankan saya Kaisa Syafina selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah acara inti. Demi efisiensi waktu, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Berikutnya adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Joni Pramudana MPD. Kepada Bapak Joni Pramudana MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang cerah ini kita semua bisa menghadiri Pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh Radar Banyuwangi di Masjid Cengho Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Pak Sisi, dan yang juga saya hormati pihak Radar serta panitia dari Cengho, dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir di sini sebagai pendamping. Juga anak-anakku sekalian, siswa SMP Negeri 1 Banyuwangi kelas 9 yang saya banggakan. Anak-anak sekalian, pada hari ini, tepatnya tanggal 5 bulan April 2024, ini adalah saat-saat rawan kita melaksanakan ibadah puasa. Di mana hari ini, ya seminggu ini kita akan lebih berat menahan godaan, ya untuk apa? Persiapan Lebaran. Ya, kadang-kadang persiapan itu membuat kita kurang khusyuk menjalankan ibadah puasa. Selain itu juga biasanya kalau menjelang hari kemenangan itu, ya semakin berat juga godaan di samping kanan kiri kita. Banyak takjil yang menggoda, ya kan? Banyak yang lain-lain yang menggoda. Untuk itu mari kita bersama-sama dalam acara yang sangat baik ini, yaitu Pondok Ramadan ini, untuk memperkuat, ya sekali lagi untuk memperkuat keyakinan kita, ya niat kita untuk lebih khusyuk beribadah menjalankan puasa. Anak sekalian, puasa ini ibadah yang tidak kelihatan. Kalau kalian sholat, ya kalian wudhu, ya kalian sholat kelihatan orang. Tetapi kalau puasa ini, walaupun kalian tidak puasa, bergaya kayak puasa, orang akan melihat kalian kayak puasa. Iya apa tidak? Iya. Untuk itu mari kita tidak membiasakan membohongi diri, tetapi mari kita ibadah ini betul-betul dari diri kita, ya dari diri kita, kesadaran kita, karena Allah semata. Ya, untuk itu acara ini sangat bagus. Nanti dari pihak Radar, ya juga dari Pak Sis mungkin, ya nanti akan memberikan tausiah tentang bagaimana menjalankan ibadah puasa yang baik. Sekali lagi, ibadah puasa ini, ya setiap umat Islam sangat menunggu, ya yang datangnya setahun sekali. Kita patut bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Belum tentu tahun depan kita berjumpa, karena kita tidak tahu, ya apa kita masih diberi kehidupan atau diberi hidup, ya oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sekali lagi kita tidak ada yang tahu.
Yang tua sudah pernah muda, yang muda belum tentu tua. Untuk itu mari kita persiapkan semua, ya, ibadah kita mari kita perbaiki, termasuk saya, ya. Sekali lagi kita semua ini belajar. Tidak ada orang yang tidak belajar. Selalu belajar dan belajar sampai akhir hayat kita. Ya, jangan ada yang pernah merasa pinter, karena kita memang dilahirkan selalu untuk belajar. Ya, mudah-mudahan nanti setelah dari Cengho ini kalian semua dapat penguatan. Ya, sekali lagi penguatan. Yang kemarin puasanya mulai goyah, ya, tambah lebih bagus lagi. Jangan tergoyahkan oleh takjil di depan SMP 1 sana itu ya. Nah, itu kalau kamu jalan-jalan biasanya lirik sana baunya enak, waduh gitu kan ya. Ya, itu godaan ya. Tapi yakinlah kalau kamu ini yang bisa nanti, khususnya yang laki-laki, sampai nutuk 1 bulan ya, kamu akan merasa sangat bahagia. Tidak mudah anakku sekalian ya. Kita patut bersyukur di hari yang keberapa ini? 25-26 ini ya. Ya, 26 ya. Kita 25 ya. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ya, saya berdiri di sini ya kan. Ya, saya merasa bangga dan bersyukur betul. Sekali lagi, kalau kita sakit, kamu akan berat menjalankan ibadah puasa. Untuk itu tak henti-hentinya ya, jangan kamu tidak merasa bersyukur, karena kesehatan ini adalah apa? Anugerah yang sangat berharga. Kamu punya segalanya tetapi kamu sakit, apalah gunanya? Kamu punya uang tidak bisa makan enak. Ya kenapa? Karena kamu menderita diabetes misalkan. Sangat tidak enak. Yang enak itu kita punya uang bisa makan dengan bebas. Ya, untuk itu ya sekali lagi mari kita selalu bersyukur dan bersyukur tentang anugerah yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, ini adalah hanya pembukaan mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir karena ada acara di Celuring ya. Saya ketiban sampur untuk membuka ya. Tetapi jangan mengurangi hikmah karena tidak ada kepala sekolah ya. Karena kesadaran kita di sini adalah hadir untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan berjalan hikmat untuk acara ini ya. Kurang lebihnya apa yang saya katakan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Berikutnya sambutan dari Takmir Cengho kepada Bapak Dr. Andes Siswaji MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Haji Muhammad Sodik, yang tadi pagi sudah telepon saya bahwa beliau tidak bisa hadir di masjid ini karena sudah janjian kapan hari bahwa Pak Sodik akan bawa anak-anak ke Cengho ini tanggal 5 hari ini ya. Ya. Tapi beliau ada undangan mendadak rapat MKKS kalau nggak salah di SMP Celuring sehingga tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi arti dan manfaat kegiatan hari ini. Walaupun kepala sekolah tidak hadir, tapi tim Dewan Guru dari SMP Negeri 1 Banyuwangi cukup luar biasa mendampingi anak di Masjid Cengho ini. Karena itu yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, wali kelas mungkin yang hadir, kemudian Direktur Radar Pak Samsudin Adlawi yang di
diwakili oleh Mas Girda timnya ini. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, mohon maaf kalau saya hari ini mewakili takmir, mewakili yayasan, karena ketua yayasan kemarin sudah mudik ke Blitar, ya. Kemudian ketua takmir lagi ngisi acara di yang lain, maka terpaksa Pak Sis yang menyambut untuk mewakili takmir maupun yayasan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, kami atas nama pengurus yayasan dan takmir Masjid Haji Muhammad Cengho menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Banyuwangi yang telah menetapkan pilihan tempat untuk kegiatan Pondok Ramadan SMP Negeri 1 Banyuwangi bertempat di Masjid Haji Muhammad Cengho Banyuwangi. Pertanyaannya, dari sekian yang hadir, sudah atau ada yang banyak kali ke tempat atau ke masjid ini, atau ada yang baru satu kali? Yang baru satu kali ada? Oh, enggak ada, berarti sudah pernah ke sini semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk SMP 1. Luar biasa. Karena banyak juga orang Banyuwangi yang ketika masuk melihat dari luar saja sudah takut mau masuk. Dianggapnya ini masjid apa kelenteng, kan begitu ya. Jadi ini masjid apa kelenteng kali. Walaupun masjid ketika nuansanya kayak kelenteng aja, banyak orang yang masih takut sholat di masjid, padahal ini masjid ya. Ini masjid. Oleh karena itulah maka anak-anak sekalian, sekali lagi kami terima kasih bahwa Masjid Cengho ini dibangun di atas tanah wakaf milik Bapak Haji Kadafi Kadiso, ya, yang insya Allah Karin itu dulu kalau nggak salah SMP-nya SMP 1 kalau nggak salah, ya. Jadi betul ya, anaknya Pak Kadafi itu yang Karina itu kalau nggak salah SMP-nya SMP 1, betul ya Bu ya? Ya, berarti ini wakafnya wali murid SMP Negeri 1 Banyuwangi. Tepuk tangan sekali lagi. Ini luar biasa. Ya. Yang wakaf tanah ini wali murid SMP Negeri 1 Banyuwangi. Ya. Pak Kadafi Kadiso. Ini tanah ini 2 hektar, anak-anak sekalian. Ya. Kemudian ini dibangun, peletakan batu pertama ini tanggal 9 Agustus tahun 2015. Ya. Jadi tanggal 9 Agustus tahun 2015. Ya. Kenapa kok Pak Sis hafal? Karena Pak Sis juga ikut gali pondasi ini ya. Mas Girda yang tahu sejarahnya itu. Ya. Jadi masjid ini dibangun juga banyak sumbangan dari masyarakat jamaah yang ketika itu mengadakan pengajian setiap Ahad pagi, yang kemudian membangun masjid ini, tapi sebagian besar diselesaikan oleh keluarganya Pak Haji Kadafi Kadiso. Ini sejarahnya. Masjid ini dibangun mulai 9 Agustus 2015, kemudian diresmikan oleh Pak Menko Polhukam, waktu itu Pak Dr. Wiranto, tanggal 16 November tahun 2016. Jadi kita ini beli tanah yang di belakang itu, membangun seluruhnya ini hanya dalam waktu 15 bulan Pak. 15 bulan. Ini luar biasa. 15 bulan sudah bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Membeli tanah di belakang itu 16.000. Kemudian kalau ini memang tanahnya Pak Kadafi. Itu sejarah supaya adik-adik tahu ya, bahwa di sini ada masjid yang kemudian dibangun di atas tanah wakaf, yang model arsitekturnya ini adalah kombinasi Jawa dan Cina. Ya. Jadi dulu Mas Girda, ini dulu kita rancang modelnya, kapnya di bawah ini kan model Demak tapi perpaduan dengan arsitektur Cina. Ya. Jadi ini masjid yang kita bangun
ramah sosial, kita tidak pakai pintu, ya. Supaya masjid itu tidak terkunci kesannya, supaya masjid ini siapapun bisa masuk, ya. Jadi ini konsep yang kita bangun adalah kita ingin membangun masjid yang ramah sosial, ya. Di sini nggak ada pintunya, ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah kesuciannya terjamin karena setiap hari dipel ini 2 kali, ya, pagi, kemudian apalagi nanti Jumat, ya. Ini sudah dipel tadi pagi, nanti sore dipel lagi, dan insya Allah kesuciannya terjamin. Jadi itu Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, bahwa kita ingin membangun masjid ini dengan ramah sosial. Masjid ini pintunya terbuka 24 jam, walaupun di sana ada satpam. Kalau Anda jam berapa saja, apalagi bulan puasa mau itikaf di sini terbuka. Ya. Tadi malam untuk itikaf, nanti malam libur, besok malam terakhir. Jadi adik-adik yang rumah sekitar sini atau Bapak Ibu guru, monggo kita sama-sama itikaf besok malam 27, karena malam 29 sudah enggak ini. Karena itu kita nanti besok malam kita terakhir itikaf untuk di Masjid Cengho. Tadi malam kita itikaf di sini. Adik-adik sekalian, kubah kita ini ada 5 susun, ya, 5 susun. Filosofinya adalah rukun Islam, ada 5. Nah. Kemudian pilarnya ini, pilar utama ini ada 20, Mas Gerda. Saya kira kalau nanti mungkin ada buku, saya lupa tadi, mungkin minta buku, ada buku profil tentang yayasan, itu nanti bisa diminta. Dari 20 ini adalah sifat Allah, wujud, kitam, bako, dan seterusnya itu. Ya, ini ada 20 pilar, filosofinya itu. Kemudian ini pagoda itu persegi 8, adik-adik sekalian. Ya, jadi pagoda ini segi 8. Apa filosofinya? Filosofinya kalau Anda ingin masuk surga, pintunya ada 8. Ya, mau sholat, mau ibadah, mau apa namanya, mau sodakoh dan seterusnya, nanti tanya kepada guru agama, ya. Jadi itu adik-adik sekalian, filosofi dibangunnya masjid dengan ornamen dan arsitektur ini perpaduan antara Jawa dan Cina. Kenapa Jawa dan Cina? Masjid ini dibangun di Pulau Jawa, Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa, tetapi kemudian kita menggunakan nama dari Cina, ya. Sehingga adik-adik perlu nanti melihat Google, siapa sih Haji Muhammad Cengho itu. Nah, ini kadang-kadang orang melihat ketika namanya kok Cina, nah, ini dianggapnya Islam itu hanya orang Jawa saja atau Madura saja Islam itu. Jadi kalau Anda sekarang ke Cina, sudah banyak orang Cina yang masuk Islam. Kalau jenengan ke Mekah, Arab Saudi sana, sudah banyak orang Cina yang pergi umroh atau haji, ya. Bahkan ketika abad 18 sudah ada keluarga Haji Muhammad Cengho ini yang pemeluk Islam aktif, alim, ya. Dia adalah Laksamana Angkatan Laut yang kemudian pernah ekspedisi ke Indonesia 7 kali ketika abad 18. Dalam sejarah yang masih perlu dibuktikan, saya mencatat hasil penelitian dari seorang mahasiswa di dalam skripsinya. Ini mahasiswa Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Perjalanan Cengho itu di dalam peta yang di dalam skripsinya pernah melewati selat yang ada di Banyuwangi ini. Nah ini. Tapi kemarin Pak Profesor Dr. Said Akil masih meragukan, benar tak Cengho ini pernah lewat perairan di Banyuwangi. Tapi kami menyitir dari sebuah penelitian. Nah ini. Hanya saja nanti perlu digali lebih jauh, Mas Gerda, apakah memang betul bahwa Cengho itu dari Sulawesi kemudian ke Palembang, lintasnya adalah lewat perairan di Banyuwangi. Karena itulah maka adik-adik sekalian, masjid ini kemudian kita beri nama Masjid Haji Muhammad Cengho, ya. Walaupun Cina ini adalah Cina Islam yang alim, maka kita tidak boleh fanatik
kemudian kita tidak boleh diskriminasi. Islam itu adalah dunia. Ada orang kulit hitam ya Islam, ada kulit putih yang sipit juga Islam, juga banyak. Karena itu sesama Muslim adalah saudara kita. Apakah itu Cina, apakah itu Amerika, apakah itu orang manapun, ketika menyebut Islam adalah saudara kita. Itu sedikit saja terkait dengan filosofi masjid ini supaya adik-adik tahu, agar ketika masuk masjid ini sudah tidak ragu-ragu lagi. Walaupun mungkin warnanya biasanya masjid hijau, di sini warna dominannya adalah kuning, merah, dan hijau. Kuning itu warna keagungan, merah itu warna hoki. Katanya orang Cina, merah itu warna rezeki. Ya, jadi warna hoki itu merah, hijau itu kedamaian, kesuburan. Nah, ini adalah warna yang dipadukan dan dominan merah. Mudah-mudahan kita ini selalu banyak rezeki. Ya, jadi ini sekedar untuk sedikit muatan ketika Anda datang ke Cheng Ho ini. Inilah makna kenapa masjid itu didirikan dengan nama masjidnya adalah Haji Muhammad Cheng Ho. Dan insya Allah adik-adik sekalian, masjid yang didirikan di Indonesia, Masjid Cheng Ho itu banyak. Di Surabaya ada, di Pasuruan ada, di Palembang ada, di Kalimantan ada, di Jember ada. Tapi insya Allah masjid yang paling besar telah dibangun yang namanya Masjid Cheng Ho. Insya Allah di Indonesia yang paling besar adalah Masjid Cheng Ho Banyuwangi. Tepuk tangan untuk Banyuwangi. Ya. Ini adalah kebanggaan. Ya. Jadi itu, kemudian yang terakhir saya hanya ingin menyampaikan saja adik-adik sekalian. Yang pertama, kami terima kasih Anda telah melaksanakan kegiatan di masjid kami, di Masjid Cheng Ho. Kemudian yang kedua, ikuti kegiatan Pondok Ramadan ini secara hikmat. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan adik-adik sekalian kepada Anda semua. Anda habis ini SMP kelas 9, setelah itu ke SMA, ya. Arahnya Anda adalah ingin sukses, ya toh? Ya, Anda ingin sukses. Ada satu kata kunci sukses. Ya. Jadi ada satu kata kunci sukses. Ini hasil penelitian seorang jurnalis dari Amerika Serikat. Ya. Jadi nanti jenengan Anda bisa lihat di Google, ya, browsing. Seorang jurnalis dari Amerika Serikat namanya Daniel Goldman, ya. Daniel Goldman, seorang jurnalis. Dia telah melakukan penelitian yang kemudian hasilnya direkomendasikan kalau Anda ingin berhasil, ya. Kalau Anda ingin berhasil, ada satu kata kunci. Pinter itu menjadi persyaratan untuk berhasil. IQ itu menjadi persyaratan untuk berhasil, untuk sukses. Iya, katanya Daniel Goldman. Iya, pinter itu penting untuk sukses. Tapi ternyata hasil penelitiannya Daniel Goldman, pinter itu hanya 15% untuk menentukan Anda berhasil. Ya, jadi yang gak pandai pinter nggak usah cemas ya. Tapi pinter itu luar biasa. Salah satu penentu keberhasilan, sukses seseorang pinter. Tetapi ternyata penelitian Daniel Goldman 15%. Apa yang 85%? Apa yang 85%? Bukan kecerdasan IQ. IQ itu hanya 15%. Yang 85% adalah kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Ya. Jadi lihat itu. 85% menentukan orang sukses itu adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Hari ini Anda semua dibawa ke masjid ini oleh guru-guru Anda, oleh sekolah Anda, ingin dibangun yang penentu tadi itu, yang 85% tadi itu. Bahwa di sini akan dibentuk kecerdasan emosi Anda di sini, Anda akan dibentuk kecerdasan spiritualnya di sini, agar Anda ingin sukses. Ya.
Jadi itu, maka ketika Anda melatih emosi, emosi itu apa? Kecerdasan emosi salah satu adalah keberanian untuk membuat sebuah keputusan. Ya. Jadi Anda sejauh mana ketika ada persoalan berani membuat keputusan, ya, dengan segala resiko yang ada, itu menjadi penting. Banyak orang yang pinter secara ekonomi, tetapi ketika membuat usaha, ini Pak Kadafi ini hanya lulusan SMA. SMA-nya saja sekarang sudah tutup SMA-nya. SMA Belambangan. SMA Belambangan itu kan sudah wafat. Ya, SMA juga ada. Dulu sekolahnya SMP Tuwabeng, SMP Kosgoro sana, satu kampung dengan saya. Ya, satu kampung dengan saya. Ya. Tapi walaupun mohon maaf sekolahnya tidak pinter, tapi beliau punya keberanian untuk membuat keputusan. Ya. Jadi sekarang ini sudah buka tambak di mana-mana. Orang tidak berani buka tambak, dia berani buka tambak di tempat-tempat yang terpencil dengan segala risiko. Orang usaha itu kalau nggak badi ya bangkrut kan begitu. Tapi ini luar biasa. Dia berani membuat keputusan besar, tapi bergantungnya hanya dengan Allah. Ini kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritualnya bisa nyambung. Dia berani membuat keputusan besar, tapi semua bersandarnya kepada Allah. Ya, rezeki itu Allah. Anda nanti sukses yang menentukan juga Allah. Maka dari itu, ketika Anda niatkan untuk bagaimana sukses, maka berusaha keras, jujur, disiplin, kerja keras itu menjadi penting. Ya. Jadi orang jujur punya kecerdasan spiritual yang bagus, kemudian selalu berdoa, dan jangan lupa kata kunci sukses secara spiritual, jangan lupa Anda harus taat dan tawaduk kepada orang tua dan guru. Nah ini, catat ya, catat. Tawaduk dan taat kepada orang tua dan guru. Banyak pengalaman hidup, anak yang durhaka dengan orang tua, yang durhaka kepada guru, hidupnya tidak akan nyaman. Ini ingat-ingat. Ini Anda nanti baca Quran surat An-Nisa 36 jelas. Ya. Bahwa di sana ada perintah sembahlah Allah, dan yang kedua jangan syirik, yang ketiga baiklah dengan orang tua. Itu perintah. Jadi setelah perintah kita ini beribadah kepada Allah, jangan syirik, yang ketiga baik dengan orang tua. Bayangkan tingkatannya. Jadi begitu. Ini adalah ajaran yang mesti harus kita lakukan. Saya kira itu saja. Nanti kalau banyak-banyak saya dikira tauziah nanti. Nah, ini saya hanya pesan saja, mumpung ketemu adik-adik sekalian, saya ini ketika ketemu dengan anak-anak muda ini, semangatnya Pak Sis tambah ikut bangga agar Anda nanti ini generasi emas Anda nanti yang bagaimana yang memimpin bangsa ini ke depan. Karena itu Anda kalau ingin sukses, kerja keras, disiplin, jujur, itu penting. Ya. Jadi begitu. Ini hal-hal yang mungkin nanti akan ditempa di tempat ini melalui tausiah yang diberikan oleh nanti dari Radar. Karena itu terima kasih kepada Radar Banyuwangi bahwa Pak Direktur Radar itu Pak Samsudin itu juga salah satu bagian manajemen di masjid ini. Kemudian ada juga kegiatan yang kerjasama dengan Radar masjid kami kepada Bapak Ibu guru. Mungkin kalau kita ingin belajar ngaji kitab Al-Hikam, di masjid ini dilaksanakan kajian kitab Al-Hikam yang kerjasama dengan Radar, ya selalu diliput oleh Radar, kemudian ditayangkan melalui YouTube. Kita ini kegiatannya setiap hari Senin malam Selasa, 2 minggu sekali, ya 2 minggu sekali. Bapak Ibu boleh
yang rumahnya dekat atau yang jauh pun juga boleh, karena banyak jamaah ahli kami ini yang dari selatan, dari Bangurjo, dari Blimbing Sari, banyak hadir ke sini setiap 2 minggu sekali, Senin malam, Selasa, sholat maghrib berjamaah, kemudian kajian ahli kam sampai isya, kemudian sholat isya, ramah tamah, selesai ya. Jadi itulah adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami terima kasih atas pilihan tempat Masjid Haji Muhammad Cengho untuk kegiatan adik-adik SMP 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara inti yaitu Pondok Ramadan oleh Radar Banyuwangi. Untuk itu kepada pihak Radar Banyuwangi, waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Adik-adik SMP 1 Giri ya. Ini saya ketiba, mohon maaf. Sokok saya enggak punyaan Pak Hasan Basri sebetulnya ini. Saya kok nggak bawa sokok, ketiban campur. Gara-gara ini bapaknya Mas Nasaka ini nggak datang sampai sekarang. Ya seharusnya yang isi bapaknya beliau. Di WA bawa HP tak? Ya. Waduh, di WA cepetan suruh sini. Saya mau ngomong apa ini nggak dikasih materinya. Coba daripada kosong ya. Daripada kosong kita ngobrol aja ngalor ngidul. Ada yang masih puasa sampai hari ini? Temenan. Bener. Yang cewek yang mau pernah mokel ngacung? Kalau cewek kan ada alasan lah biasanya. Ada tamu bulanan. Kalau yang laki-laki sambil menunggu ini ya. Pak Saipuddin Mahmud namanya. Pak Saipuddin Mahmud bapaknya ini Mas Nasaka. Kita ngobrol ngalor ngidul aja ya. Teman-teman, ada yang apa istilahnya? Kagetannya boleh? Yang kalau di gitu itu apa namanya? Latah. Ada yang latah sini? Ada Aurel terus. Ada yang latah, tetangganya ada yang latah. Biasanya ungkapannya kan jorok-jorok ya. Itu hati-hati, karena ada salah satu hadis Nabi itu yang mengatakan bahwa kita kelak di akhirat ya dibangkitkan dalam keadaan ketika kita meninggal dunia. Bahaya kalau misalnya ketika kita meninggal dalam keadaan mabuk, naudzubillah min dzalik, itu akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk. Ketika kita terbaring tempat tidur akan dibangkitkan sama seperti ketika kita terbaring tempat tidur. Orang-orang latah ini bahaya. Orang-orang latah ini bahaya ya. Bahayanya apa? Kalau dia dikagetkan orang, mengatakan jorok, biasanya apa joroknya? Cuk misalnya ya. Ini bahaya. Kaget kan dia cuk misalnya gitu. Terus ketika dia dicabut nyawanya sama malaikat maut, kaget kan? Cuk misalnya gitu gimana? Ayo. Dibangkitkan dalam keadaan cuk lagi. Ya, hati-hati yang latah. Mulai hari ini teman-teman yang latah, tetangga-tetangga yang kita yang latah,
tolong dibilangin, jangan dibiasakan kaget dengan mengatakan buruk, ya kata-kata buruk, harus diganti, misalnya Allah Akbar, dikagetkan, kan biasa mesti kagetkan gini sini. Teman saya di kantor itu ada, setiap hari saya kagetkan. Tujuannya apa? Biar mengganti kata-kata buruknya itu tadi. Saya kagetkan. Belum ganti. Kamu kalau misalnya dicabut sama malaikat, misalnya enggak. Kalau misalnya Allah kan enak, bagus. Tapi kalau misalnya kata buruk itu bahaya. Ya, stand up komedi nih. Ya, ada yang tahu media yang punya yang punya media sosial siapa? Ngacung dulu. IG yang punya IG ngacung semua. Yang nggak punya TikTok, yang nggak punya, masa bener nggak punya? Nggak punya HP tapi iya. Yang nggak punya TikTok, yang nggak punya IG, semua punya, berarti semua. Kalau misalnya buka ya IG, jangan lupa kunjungi ya Radar Banyuwangi, TikTok radarbanyuwangi.id gitu ya. Setiap hari teman-teman ini nanti akan sekilas saja yang saya jelaskan. Medsos itu salah satu cara bagi kita untuk menghilangkan penat, betul. Salah satu cara bagi kita untuk belajar, betul. Tetapi medsos, HP, gadget dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi musuh bagi kita. Kenapa? Kalau kita tidak tidak berhati-hati. Banyak teman-teman kita di luaran sana, ada satu teman kantor saya pernah dipanggil polisi gara-gara medsos. Dia posting sesuatu yang tidak seharusnya. Dulu itu ada pertandingan bola voli di Gor Tawang Alun. Itu ada banner ya, ada spanduk. Itu tulisannya narkoba no, prestasi yes. No-nya diangkat ke atas, yes-nya di bawah. Akhirnya narkoba yes, prestasi no, diunggah di medsos. Nginep semalam akhirnya dia di Polres. Kenapa? Ya itu tadi, kita harus hati-hati. Tangan kita memang sering jahil. Kadang komen yang nggak enak. Komentari teman-teman, ngomentari foto, ngomentari video, itu kadang sering jahil. Itu hati-hati. Kenapa? Karena ada UU ITE di belakang media sosial, media digital. Jangan sampai kita mengumbar apapun yang menjadi privasi kita. Nomor KTP, nomor KK itu jangan sampai diunggah di medsos. Kenapa? Bisa jadi alat untuk menipu. Nomor kita, nik kita mungkin saja ya dijadikan sebagai sama orang. Untuk daftar nomor HP misalnya. Nomor HP kan pakai itu toh, pakai nik. Hati-hati dipakai nanti pakai penipuan dan lain sebagainya. Karena itu hati-hati privasi kita. Misalnya ada teman mandi di sungai misalnya, dipoto kemudian diunggah, janganlah. Itu melanggar privasi orang lain. Nah itu bahaya kalau seandainya teman-teman kita ini yang fotonya, videonya tidak senonoh misalnya diunggah, itu yang kena itu kita sendiri. UU ITE ku, hati-hati ya. Nah gunakan medsos, gunakan medsos kita, media sosial kita itu untuk kepentingan yang lebih baik. Untuk belajar bisa, untuk belajar kelompok kita bisa,
fit call. Misalnya sekarang, kalau zaman sekarang kan nggak perlu kumpul dalam satu tempat. Kita bisa belajar berkelompok di tempat-tempat yang berbeda, pakai meeting Zoom, pakai Google Meet dan lain sebagainya. Yang setiap hari main game siapa? Gamenya apa? Oh, kalau ini levelnya di atas Grandmaster sudah ini. Ayo, Rama, siapa lagi? Satu hari, satu malam berapa jam? Masa 24 jam? Hati-hati. Datang di jalan. Oh, suruh cepetan. Saya mau ngomong apa ini? Bingung ini. Ya. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa? Ayo wes. Tebak-tebakan. Apa ya? Yang bisa minta hadiah ke Mas Nasaka nanti. Truk apa? Nah, truk ya. Truk apa yang gasnya di belakang? Ayo, truk apa yang gasnya ada di belakang? Truk guling gasnya tetap di depan. Ayo. Truk apa yang gasnya di belakang? Ayo ngacung. Yang cewek. Truk-trukan, enggak bisa. Ayo, truk apa yang gasnya di belakang? Wah, sudah datang. Tenang, ayo jawab dulu. Truk apa yang gasnya di belakang? Truk pengangkut LPG. Ya. Iya, Pak. Bener apa enggak? Truk pengangkut LPG, gasnya kan di belakang, gas LPG. Ya, selamat datang Pak Komandan, Pak Aib. Ya itu nanti yang ngisi ya. Apa lagi? Tebak-tebakan apa lagi? Sudah, monggo, mohon Pak Aib. Silakan, sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ngomong ngalor kidul. Kalau terlalu panjang kembalikan, kalau terlalu pendek dipanjangkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru dari SMP N1 Banyuwangi, ada Pak Hasan Basri dan Bapak-bapak guru yang lain, anak-anakku yang saya cintai dari kelas berapa ini? Kelas 9 SMP N1 Banyuwangi. Biasanya saya menyampaikan ada proyektornya ya. Kali ini tidak ada, jadi kita bercerita aja. Perkenankanlah, nama saya Saifuddin Mahmud dari Radar Banyuwangi. Sesuai materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini tentang bijak bermedia sosial. Kalau tema yang kita angkat adalah panduan literasi digital, bismillah sebelum klik. Jadi saya yakin anak-anak ini kan sudah kelas 3 ya, kelas 3 sebentar lagi akan lulus, sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di tingkat SMA sederajat. Mudah-mudahan pada kesempatan Pondok Ramadan pada siang hari ini, apa yang kita sampaikan nanti bisa sama-sama bermanfaat. Kita saling sharing, kita saling berbagi pengalaman. Saya tidak akan menggurui di dalam kesempatan siang hari ini.
anak-anakku yang saya cintai, bahwa kita ketahui sekarang ini era digitalisasi ya. Apa yang tahu tentang era digital? Angkat tangan. Silakan. Silakan. Ada yang sini era digital apa era digitalisasi? Jadi era digitalisasi itu era serba canggih, era serba teknologi. Kalau dulu ya, ini sebagai pengalaman ya anak-anak sekalian. Dulu media massa itu kan ada hanya apa? Televisi, terus radio, media cetak, majalah dan lain sebagainya. Serba tulis ya. Televisi aja dulu yang punya televisi itu hanya beberapa orang kalau di desa ya, yang nonton tidak karuan. Kok iya apa pernah mengalami dulu? Ya belum ya. Jadi yang nonton tidak karuan. Misalnya di sebuah desa ada orang kaya punya TV, yang nonton itu tiap malam selalu banyak. Nah, saya pernah berpengalaman ketika menjadi seorang wartawan tahun 1999. Anak-anak ini belum lahir ya, belum lahir. Jadi apa, media massa itu memakai kameranya kamera jadul zaman dulu, kamera ya yang harus pakai film. Tahu kira-kira ya anak-anak, pakai film prosesnya panjang, harus masukkan film ya, dijepret, ada istilahnya kles, harus dipilih mana yang bagus nanti dicetak. Nah, proses ngirimnya dari satu daerah ke kantor perusahaan media itu jauh, harus dititipkan bis. Misalnya dari Situbondo ke Banyuwangi dititipkan bis, belum lagi dicetak, nunggu. Jadi prosesnya ribet kalau dibandingkan sekarang. Kalau sekarang kita pakai apa, gawai, pakai gadget, telepon pintar itu sudah lengkap, ada kamera ya, ada data ya, bisa mengirim dan bisa untuk percakapan, bisa untuk video. Jadi perkembangan teknologi ini sangat pesat sekali, sehingga saya sangat mengalami, teman-teman di Radar itu sangat mengalami sekali. Kalau tahun 2000-an itu masih kita ngirim berita itu masih pakai faksimil. Tahu faksimil? Jadi kayak orang ngirim data, hasilnya yang terkirim itu kayak fotokopi gitu, nanti diketik lagi. Nah sekarang kan cukup pesan pakai apa? Pakai WhatsApp, pakai email ya. Jadi serba canggih. Nah sekarang ini sungguh sangat luar biasa. Makanya kemajuan di tingkat informasi ya di jenjang media tadi, kalau dibandingkan dari dulu sampai sekarang ya sangat luar biasa sekali. Nah anak-anak sekalian, karena sekarang ini adalah era digitalisasi ya, semuanya serba digital ya. Mau pesen makanan pakai apa? Pakai Gojek. Mau pesen kendaraan pakai, mau nonton cukup di handphone dan lain sebagainya. Makanya sekarang anak-anak ini masih generasi Gen Z ya, generasi Z, harus lebih berhati-hati bagaimana menyikapi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini. Makanya kami di sini memberikan kiat-kiat agar apa, anak-anak tidak sembarangan bermain gadget. Nah, Indonesia itu ya, Indonesia termasuk Banyuwangi, tingkat netizen ya, tingkat netizen, orang-orang yang bermain di media sosial, saya yakin anak-anak ini punya media sosial ya, punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook. Oh, semuanya IG sama TikTok yang banyak ya. Ya, alhamdulillah, karena dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kelihatannya yang siswa laki-laki itu kita wajahnya ngantuk semua ya. Paling tadi malam saya yakin apa, itikaf, ada itikaf. Ya, saya yakin ada yang itikaf, dan pasti ada yang main game FF sampai pagi ya. Kelihatan wajah-wajahnya yang suka main game ya. Itu misalnya sering main game itu ya. Jadi apa, manfaatkan waktu apalagi di bulan Ramadan ini untuk apa, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Nah, Indonesia ya, termasuk Banyuwangi itu netizennya itu sangat tidak bijak. Netizennya itu sangat apa ya, sangat nyelekit. Peringkatnya paling rendah di Asia Tenggara ya, peringkat
ada survei dari Microsoft yang menyebutkan dari survei sampel 20 negara Indonesia itu paling nomor buncit. Jadi satu, tidak kesopanannya tidak terjaga. Makanya banyak netizen Indonesia itu paling liar istilahnya ya. Paling liar, apalagi ada komentar-komentar yang sangat negatif. Saya mengambilkan contoh ya, contoh ini ya. Ada kemarin ada kejadian di Rogo Jampi ya. Siapa yang lihat ada seorang anggota Polri menjebol pintu ya, pintu mobil merusak. Ada yang kan sudah viral di media sosial. Ada yang tahu? Ya. Jadi ada seorang ibu ya yang dengan anak usia 3 tahun ya di dalam mobil, mobilnya terkunci, tersentral lock, sehingga anak 3 tahun tadi tidak bisa keluar karena remote-nya di dalam. Akhirnya laporan ke Pak Polisi untuk membuka itu terpaksa pintunya dirusak, pintunya dijebol. Nah, kita unggah di Instagramnya, di TikToknya Radar Banyuwangi. Nah, komentarnya tidak karuan, komentarnya masyarakat semuanya menyalahkan ibunya semuanya. Ini ibu kurang ajar nyon sewu ya, ini anaknya kok ditinggal di dalam mobil ya. Nah ternyata kan ceritanya beda. Ibu tadi keluar dari mobil sebentar, kuncinya tertinggal untuk mainan anaknya sehingga terpencet remote-nya menjadi terkunci. Makanya memahami masalah, kalau adik-adik misalnya punya media sosial, punya TikTok, punya Instagram, maka ketika ada orang yang mengunggah, mbuh temannya siapapun, jangan asal komentar, harus dibaca dulu, harus diikuti dulu ceritanya, kronologinya seperti apa, tidak asal komen. Kalau komennya salah ya, komentarnya salah, itu bisa berbahaya. Kita sudah banyak contoh ya yang dilakukan banyak orang termasuk di Banyuwangi yang hanya masalah sepele ya, hanya masalah sepele menjadi urusan hukum. Saya mengambilkan contoh lagi ya, beberapa waktu lalu ya adik-adik, di Gor Tawangalun. Siapa tahu Gor? Tahu ya di mana tempatnya? Nah itu ada event apa? Bola voli tingkat Jawa Timur ya, bola voli tingkat Jawa Timur, yang tentunya di dalam venue itu ada tulisan sportivitas yes, narkoba no. Tapi yang beredar diedit oleh seseorang menjadi narkoba yes, sportivitas no. Akhirnya beredar di grup-grup WhatsApp, grup-grup WA. Loh, kok tulisannya seperti ini? Akhirnya Bapak Kapolres mengecek ke lokasi. Loh, tulisannya kan masih benar, sportivitas yes, narkoba no. Akhirnya karena Pak Polisi itu punya tim cyber ya, tim cyber dilacak, ternyata ketemu. Ternyata tulisan tadi diedit oleh seseorang yang diduga melibatkan siswa salah satu SMA di Banyuwangi. Ketahuan, tidak butuh waktu lama, diusut siapa yang mengunggah pertama di media sosial, ketahuan. Yang mengunggah pertama itulah yang dipanggil ke kantor polisi, diinterogasi, diperiksa. Loh, ini kok tulisannya seperti ini? Ya Pak, saya iseng. Nah inilah, hanya gara-gara iseng biar viral, akhirnya berurusan dengan polisi, dengan aparat penegak hukum. Untungnya masih sekolah ya, tidak sampai diproses, cukup menginap 24 jam di kantor polisi. Makanya adik-adik mumpung masih muda, jangan sembarangan mengedit, menge-share ya, mengirim gambar dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali ya toh. Tapi kalau orang menge-share salah itu akhirnya bisa ditebak, pasti nanti minta maaf. Cukup minta maaf. Banyak kisah-kisah di media sosial, misalnya orang mengunggah ujaran kebencian, mengunggah sara ya. Belum lama ini ada mengunggah sara ya, tentang menjelekkan salah satu agama ya, menjelekkan salah satu agama. Ketika dilacak, diusut, akhirnya cukup minta maaf dengan video yang sama. Dibandingkan ini videonya menghujat, yang besoknya video minta maaf sambil menangis. Gitulah. Jadi bagaimana kita santun bermedia sosial ya, bagaimana kita bisa menjaga diri ketika kita berselancar di dunia maya. Banyak sebetulnya kiat-kiat yang
bisa saya sampaikan di sini bahwa kiat-kiat berinternet yang aman. Yang pertama, jangan membagikan informasi pribadi. Jadi informasi pribadi itu apa? Kalau anak-anak ini misalnya punya data rekening ya, alamat, data-data penting, NIK atau nomor KTP kalau orang-orang dewasa diunggah, itu sangat berbahaya. Berawal dari data pribadi inilah hacker-hacker, penipu-penipu bisa memanfaatkan data kita ya, bisa memanfaatkan data kita untuk apa? Misalnya untuk pinjam online, pinjol ya. Sekarang trennya itu kan banyak orang menawarkan pinjaman lewat online tanpa syarat yang berat. Ketika orang dikasih pinjaman online ternyata tidak bisa membayar, maka dikejar-kejar pinjol. Akhirnya banyak kejadian gara-gara tertekan pinjol gantung di diri. Contohnya masih banyak di Banyuwangi. Gantung diri, motifnya apa? Dikejar-kejar pinjol dan lain sebagainya. Misalnya ada yang bermain judi slot ya, siapa yang sering bermain? Ya ini saya wajahnya kelihatan yang tertawa itu ya. Nah ini jangan sampai terjebak di sana, karena pemantauan cyber ya di Banyuwangi itu sekarang Pak Polisi canggih. Jadi sampean misalnya punya grup WA untuk bermain judi, itu Pak Polisinya bisa masuk di grup itu dan bisa tahu siapa pemain-pemain judi online. Jadi jangan sembarangan karena teknologinya juga semakin canggih. Jadi yang pertama, jangan membagikan informasi pribadi ya, tidak pada tempatnya kita membagikan data pribadi di media sosial yang bersifat pribadi ya, harus bisa melindungi privasi kita sendiri ya. Yang kedua, berselancar di dunia maya harus secara aman. Seperti apa amannya? Jangan terpancing membuka link website ya, yang kadang itu sering dikirimkan orang-orang yang tidak kita kenal. Setelah dibuka isinya apa? Nah, isinya virus ya, isinya sesuatu yang buruk. Makanya ini harus juga hati-hati. Selanjutnya, gunakan koneksi internet yang aman. Bagaimana kita menggunakan koneksi internet yang aman? Jangan melakukan transaksi secara online lewat wifi gratis. Karena kalau kita transaksi online lewat wifi gratis, kita lupa logout ya, keluar, data kita bisa dipakai orang lain untuk melakukan penipu. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Banyuwangi ya. Siapa yang pernah terjebak terjerat kasus-kasus medsos? Ada enggak di sini? Ada tapi enggak mau ngaku ya. Ya, jadi banyak anak-anak yang terjebak di sana. Yang kedua, pilihlah password yang aman. Password itu jangan 1, 2, 3, 4. Nah, itu mudah dihafal, mudah dipakai orang. Ketika HP kita hilang, misalnya kita baru memakai di sebuah wifi, lupa logout, maka wifi kita bisa dipakai orang lain. Selanjutnya, berbelanjalah di situs web yang aman, karena banyak penawaran produk-produk. Kita misalnya belanja di Shopee, TikTok ya, itu kan banyak menawarkan, ada orang jual senter murah, jual jersey dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak bisa menyeleksi, misalnya yang sering dipakai itu Shopee, apalagi Tokopedia, terus dan masih banyak lainnya. Makanya pilihlah link-link web yang terbiasa dipakai. Selanjutnya, hati-hati dengan link yang Anda bagikan. Makanya membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya harus dicek dulu. Syaratnya apa? Harus ibaratnya kalau kita di dunia jurnalistik ya, di kewartawanan, seorang wartawan ya menulis berita ya, mencari informasi itu tidak asal ditulis ya. Maka wartawan mencari berita, informasi di lapangan itu prosesnya sangat panjang. Ketika misalnya contoh ya anak-anak sekalian, ketika ada kejadian
Hari ini di pelabuhan penyeberangan Ketapang kan sedang rame-ramenya orang mudik dari Bali ke Jawa, ya, dari Bali ke Jawa. Sudah 3 hari yang lalu diprediksi puncaknya nanti malam Minggu atau Sabtu malam itu membludak. Per hari ini jumlah kendaraan atau roda 2 yang menjelang ke Jawa sudah 59.000, nanti akan terus bertambah. Nah, ada kejadian kapal yang mengangkut itu miring, ya, tenggelam sehingga menimbulkan korban jiwa juga dan banyak. Ternyata wartawan mendapatkan informasi tadi dari media sosial, mendapatkan informasi ada kecelakaan kapal di Ketapang dari media sosial. Wartawan tanpa melakukan cek and recheck, langsung ditulis di medianya, ya, di online, di media sosial. Ternyata kejadiannya bukan di pelabuhan Ketapang, di pelabuhan misalnya Merak di Bakauni di Banten sana. Nah, inilah jadi yang pertama harus apa? Ketika ada informasi ada kapal tenggelam, apa yang dilakukan? Apa? Cek and recheck, melakukan konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi ke siapa? Konfirmasi ke pihak pelabuhan. Di sana pemangku pelabuhan itu banyak, ya. Ada KP3, ada Pelabuhan Tanjung Wangi, ada Satpol Airut, ya, dikonfirmasi. Wah, ternyata tidak ada kejadian. Karena naluri wartawan ingin tahu, maka tidak cukup konfirmasi. Selanjutnya apa? Diverifikasi. Datanya diverifikasi lagi, wartawan ke sana dicek, tetap tidak ada. Selanjutnya setelah dikonfirmasi verifikasi adalah diapakan? Dicek lagi ternyata tidak ada. Begitulah proses pencarian berita di lapangan, anak-anak. Maka saya yakin di antara kalian nanti pasti ada yang jadi seorang jurnalis atau wartawan. Seperti Pak Hasan Basri ini, ya, pendidik agama Islam, tapi beliau itu sekaligus sebagai ketua apa? Dewan Kesenian Belambangan. Pak Hasan Basri menjadi jujukan banyak orang terkait seni budayawan di Banyuwangi, ya. Jadi passionnya banyak. Harus tadi apa? Mencari berita, dikonfirmasi, diverifikasi dan diklarifikasi. Kalau 3 konsep itu diterapkan, maka ketika kita menyampaikan informasi baik di media sosial, di media massa, bisa dijamin kebenarannya. Tidak hanya sekedar tadi ada kecelakaan kapal di Ketapang diunggah, ternyata kejadiannya bukan di Ketapang. Kalau seperti itu siapa? Informasi menyesatkan. Kalau menyesatkan berarti apa? Berdosa, tidak hanya merugikan masyarakat, tapi nanti di akhirat juga ditagih karena informasinya menyesatkan banyak orang. Nah, jadi proses jurnalistik yang dilakukan di media massa seperti itu. Wartawan mencari informasi di lapangan, ya, wawancara dengan narasumber. Setelah wawancara beritanya diolah, ya, diketik. Kalau media massanya online diketik, kalau media massanya televisi berarti ada narasi juga ada gambar. Jadi prosesnya sangat panjang sekali, sehingga kami yakin produk-produk jurnalistik dari media mainstream, ya, televisi, radio, media massa itu insya Allah 99% diuji kebenarannya. Berbeda dengan media sosial. Adik-adik bisa tidak membedakan media sosial dengan jurnalistik produk berita dengan media massa? Kalau media massa, ya, ini sekedar diketahui, ya, biar tahu, media massa itu satu berbadan hukum, ya, berbadan hukum, punya PT, punya legalitas. Yang kedua punya kantor perusahaan media, kayak di Radar Banyuwangi itu kantornya di Jalan Brawijaya nomor 77. Punya gedung, punya perangkat, punya badan hukum. Nah, kalau media sosial tidak punya legalitas badan hukum. Pemilik akunnya adalah pribadi. Misalnya akunnya Rafa, ya, Rafa ini Mas Rafa, itu Mas Nasaka, itu saya hafal toh, itu Mas Angin, ya toh, itu Mas Dimas dan lain sebagainya, ya, hafal, ya. Nah, kalau punya akun, ya, punya akun pribadi, ketika ada sesuatu yang merugikan, yang bertanggung jawab siapa? Pemilik akun. Pendekatan hukumnya apa ketika salah? Yang diproses ya pemilik
akun jeratan hukumnya pakai undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya berapa? 5 tahun minimal penjara. Berbeda dengan media massa tadi, produknya adalah produk kolegial, produk jurnalistik yang ada yang bertanggung jawab gitu. Ketika salah siapa yang bertanggung jawab? Ya penanggung jawab di perusahaan media tersebut. Yang kedua perbedaannya, kalau media massa ya, informasi yang disajikan itu dalam bentuk apa? Berita. Kalau media sosial hanya sekedar informatif gitu loh, informasi. Maka disinilah yang anak-anak harus pegang, bahwa informasi di media sosial itu belum tentu diuji kebenarannya. Memang manfaatnya juga banyak tadi ya. Ketika kita belanja, ketika kita belajar, misalnya belajar sekarang itu soal-soal pelajaran sesulit apapun, kalau kita browsing di internet pasti ada jawabannya. Apalagi sekarang di screenshot ya, soal matematika rumus kubus diterapkan langsung ada jawabannya. Enaknya sekarang itu seperti itu. Beda zaman dulu ya, belajarnya harus sinau terus. Sekarang bawa HP, ngerjakan soal rumus-rumus matematika, fisika lengkap. Nah itulah yang ketiga perbedaannya. Media massa itu ketika ada masalah dengan media massa, misalnya anak-anak ini ya diberitakan miring di media massa, tetangganya misalnya diberitakan miring, apa yang dilakukan? Yang dilakukan, Anda bisa melakukan komplain, bisa melakukan hak jawab. Anda diberitakan misalnya terjadi perkelahian di antar siswa, dijotosi, ternyata sampean tidak salah ya, sampean bukan pemicunya, tapi di dalam pemberitaan sampean dalam pihak yang salah. Anda bisa mendatangi perusahaan media untuk melakukan klarifikasi, hak jawab. Hak jawab itu apa? Anda berhak melakukan pembelaan di dalam pemberitaan. Tapi kalau di media sosial ada ndak hak jawab? Tidak ada. Paling nanti ya minta maaf tadi ya, paling di take down, paling dihapus. Tapi jejak digitalnya tetap ada, ndak bisa. Anda mengunggah misalnya dihapus, itu masih ada kalau diusut dan dilacak. Jadi maka pendekatan ketika adik-adik membaca bermain media sosial, maka harus lebih hati-hati, karena kasus-kasus yang melibatkan jaringan di dunia maya, di dunia internet itu sangat kompleks sekali dan sangat ribet. Selanjutnya ya menghapus jejak digital yang tadi ya, kiat-kiat tadi secara rutin. Ketika Anda browsing itu riwayat harus dihapus jejaknya ketika di media sosial, karena jejak itu masih terlacak kalau tidak dihapus. Yang kedua, menghindari menggunakan wifi gratis. Jangan suka dengan wifi gratis, tapi nanti resikonya ketika meninggalkan jejak data-data di sana lupa keluar atau lock tadi bisa berbahaya. Jadi ada 5 manfaat ketika kita bermain internet secara aman, internet safety ya. Yang pertama adalah privasi dan informasi rahasia lebih bisa terjaga. Kalau saya sampaikan tadi loh ya, bagaimana bermain internet secara aman, privasi kita bisa terjaga. Makanya ya jangan sering mengunggah foto, misalnya kan sering di medsos itu kan sering ya, kita bermain medsos, kita punya Instagram, kadang orang sering pamer ya, mengunggah keluarga bahagia di media sosial ya, apa-apa diunggah, punya sesuatu yang baru diunggah, makan di tempat kuliner diunggah. Ini juga sangat berbahaya. Islam itu mengenal penyakit ain namanya ya, penyakit ain mata. Ketika kita sering mengunggah misalnya keponaan ya, saudara kita diunggah, dikomentari, dipuji-puji banyak orang, dibenci, itu bisa berpengaruh terhadap penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Penyakit yang secara medis ya, anak kecil sering diunggah tapi sering dilihat orang, dikagumi, tapi tiba-tiba badannya panas, diperiksa ke dokter ya, tidak ada penyakit lambung, tidak ada penyakit, virusnya tidak ada, tapi diperiksa enggak sembuh-sembuh, ternyata ya itu tadi, di dalam Islam ada namanya penyakit ain. Makanya jangan sering mengunggah
sifat-sifat glamor ya, pamer di media sosial itu tolong jangan dilakukan. Mengunggah yang bersifat edukasi itu apa ya, edukasi yang bersifat mendidik. Maka kalau anak-anak bermain media sosial, manfaatkan yang positif, misalnya nonton bola ada apa-apa ya, jangan nonton yang jorok-jorok ya, jangan nonton yang sifatnya adalah yang bersifat pornografi dan lain sebagainya. Jadi penting rasanya di sini bagaimana kita santun bermedia sosial ya. Selanjutnya ya, dari tip 5 aman bermain media sosial ya, selanjutnya adalah lebih percaya diri dalam mengakses internet. Jadi lebih mengakses diri dalam internet itu kita harus lebih berhati-hati, karena sekarang kan yang bersifat gratis itu banyak ya, bersifat itu gratis itu banyak. Maka yang menjadi persoalan sekarang adalah baru saja diterbitkan ya anak-anak peraturan presiden tentang jurnalisme berkualitas. Jurnalisme berkualitas dalam bentuk peraturan presiden, publisher rights. Peraturan presiden nomor 32 tahun 2024 baru saja. Jadi gambarannya seperti ini gambarannya ya. Pemilik platform digital itu pemilik YouTube, pemilik Twitter atau X, pemilik Meta yang dulu namanya Facebook, pemilik TikTok, itu kan perusahaan-perusahaan raksasa besar ya. Platform pemiliknya siapa? Microsoft, YouTube ya. Itu kan hanya menjual platform ya, menjual platform hanya lewat kita pakai akses internet. Namun informasi-informasi yang disebar di media sosial itu kadang kan menjuplik produk-produk jurnalistik. Ambillah contoh misalnya pemberitaan Radar Banyuwangi ya, di-share ke sana kemari. Namun ketika terjadi persoalan hukum, bukan pemilik YouTube, bukan pemilik TikTok yang bertanggung jawab. Ketika beritanya salah, yang bertanggung jawab siapa? Ya pemilik perusahaan media. TikToknya apa? Perusahaan platform berikutnya dapat untung berlipat. Nah, problem-problem seperti inilah yang akan diterapkan di Indonesia, sehingga nanti platform digital itu tidak sekedar mengambil untung bagi bangsa Indonesia, terutama karena pengguna internet di Indonesia itu, jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta. Namun pengguna gawai, pengguna ponsel, pengguna gadget itu 300 juta. Penduduk kita berapa? 270 juta, penggunanya 300 juta lebih. Kadang ada satu orang punya HP 2 ya kan, ada orang bermain komputer dan lain sebagainya. Maka semakin banyaknya pengguna internet, kalau tidak dibatasi seperti itu, yang rugi adalah kita semua. Makanya sekarang nanti ya ke depan perusahaan-perusahaan media itu bagaimana bernegosiasi dengan perusahaan platform tersebut dengan harapan ada kompensasi, karena beritanya di-share ke sana kemari, tidak ada semacam kompensasi. Itu nanti yang akan diterapkan dalam beberapa tahun ini, beberapa bulan ini ke depan. Cuma perusahaan digital sangat keberatan ya, mereka akan menyiapkan tapi diminta untuk memberikan kompensasi. Jadi problem-problem media sosial di Indonesia, di Jawa Timur, di Banyuwangi itu sangat kompleks sekali. Nah, bagaimana ketika orang sudah kecanduan bermain medsos ya, ketika orang sudah tidak lagi memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, kayak Anda sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa tentunya harus memanfaatkan waktu untuk belajar, apalagi sebentar lagi akan ujian ya. Ujian ini SD ini sudah tryout tadi ya, latihan ujian, mungkin SMP SMA setelah lebaran ini akan ujian. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya ya, boleh bermain gawai internet tapi yang positif saja ya, sambil mengurangi ketegangan kita sedikit bersolawat atau bernyanyi. Sudah pernah
nyanyikan lagu Wali Songo? Sudah? Sudah, mari kita untuk memeriahkan suasana kita nyanyi bareng Wali Songo. Saya awali dari sini sampai nanti yang nyaut ya. Saya ndak hafal juga ya ta. Sunan Gresik Lana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat, Sunan Kali Jogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Hidayatullah. Terusnya gimana? Ya gimana? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji ngatfatayaji rotal alami, ya uhailal ju diwal karomi wal karomi, gitu ya. Itu untuk rengeng-rengeng enak sambil ngabuburit dihafalkan karena lagunya juga enak. Masih banyak lagu selawat-selawat yang lain. Nah, hafalnya cuma sampai di situ ya, untuk refreshing aja. Kita lanjutkan. Bagaimana ciri-ciri mengatasi orang kecanduan gadget? Nah, ini Anda termasuk tipologi yang mana nanti? Masuk ciri-ciri yang mana misalnya ya? Se. Nah, ada 13 ciri-ciri orang kecanduan gadget. Jadi sebelum kita berbicara tentang orang-orang yang kecanduan gadget, alangkah baiknya kita bisa membedakan antara telepon pintar dengan telepon genggam. Telepon genggam itu apa? Siapa yang tahu? HP yang digenggam. Ya, memang HP yang digenggam. Telepon genggam itu ya, telepon genggam itu kalau dulu ya misalnya HP merek Nokia, merek Ericsson yang hanya dipakai untuk kirim SMS dan telepon, itu namanya apa? Telepon genggam. Kalau telepon pintar, smartphone, fungsinya apa? Bisa untuk apa? Untuk berbicara, bisa untuk mengirim pesan, bisa untuk melihat video, bisa untuk menampung data sebanyak-banyaknya, tergantung berapa kapasitas dari telepon pintar tersebut. Maka kalau telepon pintar ya sekarang itu rata-rata telepon pintar karena sudah lengkap. Wartawan itu cukup pakai ini, mencari berita sudah cukup ya. Kalau dulu orang wawancara dengan narasumber kan pakai tape recorder yang kecil ya, pakai tape ukuran kecil wawancara, beli kasetnya kaset pita kecil ya. Sekarang sudah tidak ada kalau beli di toko. Sekarang pakai telepon pintar ini seorang wartawan bisa melakukan wawancara dengan narasumber. Seorang wartawan bisa mengambil gambar dari narasumber. Seorang wartawan bisa mengirim berita ke kantor medianya lewat telepon pintar. Misalnya posisi saya di mana Pesanggaran, posisi saya di desa Kandangan, di desa Sarongan yang terpencil di Banyuwangi Selatan. Saya melaporkan dari sana ya cukup lewat ini, tidak usah mencari data di lapangan terus ke kantor beritanya, tidak, tapi cukup melakukan pakai telepon pintar karena manfaat telepon pintar itu juga banyak. Nah,
jangkauan telepon pintar yang pertama untuk mencari apa? Informasi. Yang kedua menikmati hiburan. Nah, kalau kita telepon pintar kan kita bisa tiktokan, kita bisa live sing nyanyi ya ta, kita bisa melihat film, kita bisa melihat bagaimana lincahnya Ronaldo menggocek bola ya, kita bisa melihat timnas kita melawan Vietnam misalnya, kita bisa mencari resep-resep makanan sesuai selera kita, itu telepon pintar. Kita yang ketiga bisa berinteraksi sosial, kita bisa punya teman lewat jejaring sosial, kita bisa belajar bahasa Inggris lewat media sosial. Sekarang kursus-kursus bahasa cukup lewat bisa, kita bisa latihan soal lewat telepon pintar, kita bisa melakukan penelitian lewat telepon pintar. Orang kita melakukan misalnya survei di Banyuwangi itu tingkat literasi digitalnya seperti apa, bisa melakukan pakai telepon pintar. Kita bisa berkampanye politik misalnya pada pemilu kemarin lewat telepon pintar. Kita bisa berbelanja telepon pintar, kita berdagang juga pakai telepon pintar, dan segala layanan perbankan juga pakai telepon pintar. Nah, saking banyaknya manfaat telepon pintar itu, tentunya ya dengan mengoptimalkan aplikasi yang bersama dengan telepon pintar, ibaratnya dunia di dalam genggaman kita. Sekarang orang di luar Banyuwangi mau berwisata ke Banyuwangi itu pasti browsing dulu di media sosial, di mana mau menikmati hiburan, di Ijen, di Pulau Merah, menginapnya di homestay mana, makannya di mana. Sekarang di semua daerah berlaku seperti itu. Jadi semakin hari semakin kehidupan ini semakin dinamis terus, teknologi juga semakin canggih, tapi efek-efek negatifnya juga harus diperhatikan juga ya. Nah, dari konteks yang saya jelaskan tadi, muncullah kecanduan orang, kecanduan gadget. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri yang pertama, terus menggunakan gadget saat senggang. Jadi ketika waktu senggang di rumah, tidak sekolah, itu hari-harinya di dalam kamar bermain gadget, bermain telepon. Dipanggil orang tuanya ndak noleh, ditegur marah. Itu ciri-cirinya orang kecanduan gadget. Tangannya dingin, keringat dingin, seperti itu sudah kecanduan. Yang kedua, biarpun sibuk sebentar-sebentar menengok gadget. Ayo, siapa yang memenuhi ciri-ciri ini? Sesibuk apapun HP-nya ditaruh di meja, dilihat, jarang, barangkali ada notifikasi gitu ya, ada teleponnya, itu seperti sudah tanda-tanda orang kecanduan gadget. Yang kedua, berkendaraan sambil mengoperasikan gadget, kecuali apa? Gojek ya. Kalau Gojek kan memang harus pakai panduan HP di mana-mana, ditaruh di depan ya, nanti ada orang pesan. Tapi kalau sampai berkendaraan pakai gadget, itu sungguh mendekati ciri-ciri orang kecanduan. Apalagi ketika berkendaraan tidak pakai helm, lewat perliman dijepret kamera CCTV, ketika terjepret malah tidak helman, tangannya malah selfie seperti ini ya. Nopolnya tercatat oleh Pak Polisi, didatangi, dikirimi surat tilang, ternyata Anda beraksi di depan kamera CCTV. Sekarang makanya anak-anak jangan sembarangan lewat jalan raya Banyuwangi kalau tidak pakai helm, boncengan 3 ya. Kalau malam minggu ikut trek-trekan ya, nonton, kalau nonton tertarik ikut balapan. Jangan sampai. Siswa SMPN 1 Banyuwangi harus memberikan contoh yang baik. Mudah-mudahan dari SMP 1 tidak ada yang ikut balap liar ya. Yang ada adalah juara-juara prestasi. Yang kelima adalah lebih banyak berinteraksi sosial menggunakan gadget. Jadi sudah tidak berinteraksi dengan tetangga, dengan temannya. Yang dilakukan hanya berteman lewat media sosial. Inilah orang yang membuat tidak punya teman ya, tidak punya sahabat, temannya di dunia maya. Nah, yang ketujuh, tidak tertarik dengan aktivitas. Jadi main HP tonggone kerja bakti tidak datang kerja bakti ya, tonggone kumpul-kumpul diskusi tentang kemajuan RW tidak ikut.
hanya tinggal di rumah saja. Mestinya kalau pagi, Sabtu atau Minggu sepedaan, jogging itu tidak dilakukan. Dia lebih memilih bermain gadget dengan asiknya di rumah ya. Enggan beranjak keluar rumah ya, tadi ngebleng di dalam kamar. Nanti kalau wifi-nya gangguan, pulsanya habis, ngamuk-ngamuk ya. Ngamuk-ngamuk itu ciri-ciri orang yang kecanduan gadget. Sulit tidur pada malam hari. Enggak apa-apa kamu enggak tidur malam hari untuk sholat tahajud, untuk ibadah. Tapi kalau bermain sampai subuh ya, sampai matanya kriap-kriip, sekolah ngantuk ya, kasih pelajaran dengan alasan sakit tidak masuk sekolah, ngirim surat ke gurunya dengan alasan ngereges. Nah itu gara-gara malamnya bermain game, bermain FF sama teman-temannya. Saya tahu ini yang kecanduan FF kelihatan ya, yang suka main game juga kelihatan. Nah, mencuri waktu dan melanggar batas waktu menggunakan gadget, selalu mencuri waktu ya. Ketika ada aturan di sebuah rumah, dia selalu mencuri waktu untuk bermain game, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Konsentrasinya pelajaran tidak baik, dia hanya game yang ada di dalam benaknya. Kalau dipanggil orang tuanya ngamuk ya, itu ciri-cirinya. Yang terakhir, mengalami gangguan kesehatan, matanya mulai merah, tangannya selalu keluar keringat dingin. Nah, bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget? Nah, ini anak-anak tolong diperhatikan dan dicatat ya. Ini yang saya sampaikan ini berdasarkan survei, berdasarkan survei yang dituangkan dalam bentuk buku tadi ya. Klik bismillah sebelum klik panduan literasi digital. Yang pertama, tidak semua surat-surat elektronik yang kita saksikan di dunia maya, unggahan harus dikomentari. Kita sampean berteman di dunia maya, ada Facebook mengunggah ini, tidak perlu dikomentari yang banyak. Yang penting-penting saja ya, tidak harus ditanggapi secara cepat-cepat, tidak harus ditanggapi segera ya, butuh waktu. Matikan ponsel pada malam hari. Kuncinya kalau Anda tidur, HP-nya jangan dihidupin, cengkrang-cengkring ya, temannya nelpon, temannya nantang main FF, main Mobile Legend ya, dimatikan aja ya. Nah, tertawa kan yang pengalaman ya. HP-nya harus dimatikan, waktunya tidur matikan ya. Di silent ya, di silent, sembunyikan di tempat yang aman ya. Lindungi waktu Anda, waktu yang sangat berharga itu tolong dimanfaatkan. Jangan hanya untuk bermain game dan medsos tadi ya. Membuat kesepakatan tentang jadwal menggunakan gadget. Kesepakatan kalau di tingkat keluarga ya harus disepakati, tidak hanya anaknya, orang tuanya, bapak ibunya juga kecanduan ya toh. Kecanduan, sepakat jam berapa kita menggunakan HP, kita bermain HP itu ya, enaknya jam berapa harus disepakati. Yang kelima, batasi waktu sama penggunaan gadget, tidak setiap jam dimanfaatkan. Pulang sekolah langsung pegang HP, tidak ganti baju seragam dulu, mestinya langsung pakai apa? Pakai HP langsung. Itu salah, sangat salah ya. Menyepakati lokasi bebas gadget. Di mana misalnya waktu makan, ya jangan pegang HP. Makan sahur diutek-utek HP-nya ya. Itu akan mendorong kita untuk kecanduan gadget. Waktunya makan HP ya diletakkan di tempat yang, jangan makan sambil main game ya toh, sambil jawab pesan-pesan temannya. Ini senyum-senyum berarti mengalami ya. Terus batas jumlah gadget di rumah, batasi. Kadang satu orang itu kan punya HP lebih dari satu ya. Satu untuk teman, satu untuk umum. Satu aja cukup ya. HP untuk teman, HP untuk keluarga, HP untuk teman dekat dan lain sebagainya. Cukup dibatasi satu saja. Terus jangan jadikan gadget sebagai untuk pelampiasan kesibukan ya. Kalau Anda mau sibuk ya, lakukan pekerjaan yang positif, olahraga kayak kalau waktu libur misalnya ya. Yang kesembilan, pantaulah konten yang dikonsumsi ya anak lewat gadget. Sebagai orang tua harus bisa memantau apa yang dikonsumsi anak-anaknya. Sing didelok apa, misalnya TikTok. Lek didelok TikTok itu tentang apa? Orang-orang silat, olahraga. Yang dilihat kalau siswa perempuan
masakan, ya, yang dilihat tentang apa merek-merek, yang dilihat pokoknya harus sering dipantau, karena riwayat HP itu kan bisa dilihat. Anak saya mulai pagi tadi bermain, yang dilihat apa? Oh, yang dilihat tentang sepak bola, misalnya Ronaldo, klub-klub di Eropa dan lain sebagainya. Jadi itu ya, memperbaiki aktivitas di luar rumah, ya, perbaiki, ya, menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya, perbanyak aktivitas bersosialisasi dengan tetangga kanan kiri, dengan teman. Nggak apa-apa keluar malam tapi yang positif, ya, belajar bersama. Keluar malam cangkruan di kafe misalnya sampai larut malam, keluar malam cangkruan di McD misalnya sambil ngabuburit, itu tidak bagus. Manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Anak-anak perlu diberi contoh yang baik, ya. Nah, jadi saya rasa itu anak-anak, bagaimana kita bermedia sosial yang bijak, ya, bermain HP yang baik, bermain HP sesuai kaidah-kaidah yang safety, kaidah-kaidah yang aman, ya. Kalau itu kita jalankan, insya Allah saya yakin kita, ya, saudara-saudara kita, sampean, anak-anak kita dan semuanya bisa terhindar dari kecanduan gadget. Dan makanya teknologi ini akan terus berkembang pesat ke depan. Tidak cukup pakai HP seperti ini. Saya ceritakan tadi, zaman 20 tahun yang lalu ini belum ada, ya, orang hanya pakai apa, HP jadul tadi, ya, HP kecil yang hanya bisa telepon dan kirim SMS, ya. Sekarang lengkap selengkapnya. Kasus-kasus di dunia internet, ya, yang berisiko hukum tadi tolong dihindari, ya. Jangan suka mengedit video yang sudah, ya, yang sudah benar diedit menjadi yang salah. Yang kedua, jangan melakukan ujaran kebencian di media sosial, saling olok. Kadang berawal dari saling olok, saling ejek di media sosial bisa menimbulkan apa? Konflik, gesekan, dan berujung pada keributan dan pertengkaran. Banyak perguruan pencak silat di Banyuwangi gara-gara gesekan, gara-gara terpancing di media sosial dan lain sebagainya. Maka kami sangat mendukung ketika program pemerintah Banyuwangi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, di mana-mana menggaungkan literasi digital. Kalau Anda sekarang nggak belajar literasi digital, ya, Anda tidak membatasi cara yang aman bermain internet, ya, Anda akan rugi di kemudian hari, ya. Barangkali ada pertanyaan dari sini dulu, dari siswa laki-laki yang saya sampaikan tadi, barangkali bisa nyampe, ya. Silakan, kalau ada pertanyaan kita diskusi, kita sharing, ya. Silakan. Yang membedakan SMPN 1 dengan SMP lain itu ketika diajukan pertanyaan langsung angkat tangan. Kalau SMP lain kan masih mikir, berarti harus beda, ya. SMP 1 kan SMP nomor 1 kan gitu, ya. Silakan. Silakan tanya tentang kewartawanan, tentang media sosial, ya, platform-platform dan lain sebagainya. Karena apa? Di Banyuwangi, ya, anak-anak sekalian, di Banyuwangi itu media online itu banyak sekali. Media online banyak, informasi yang kita dapatkan juga banyak. Makanya Anda harus pintar-pintar memilih jaringan kanal-kanal media online yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kadang ada website yang tidak ada pertanggungjawabnya, itu juga ada. Makanya memilih apa, panduan untuk mencari informasi juga harus dilihat. Kalau Anda di online itu kan bisa dilihat, ya, misalnya Radar Banyuwangi kan bisa lihat redaksinya, ya, kantornya di mana, badan hukumnya tadi, ya, sudah terverifikasi Dewan Pers atau belum dan sebagainya. Ada juga online yang belum memenuhi persyaratan. Silakan, silakan, jangan malu-malu. Apakah yang bertanya harus dikasih door prize? Ya, yang sini aja, yang sini diam, yang cewek-cewek mungkin yang lebih tertarik, silakan. Silakan, ya, berdiri, memperkenalkan namanya siapa, menghadap kamera biar ke syuting nanti ini namanya. Mbak, hadap sana. Nah, sini aja, sini biar mic-nya. Silahkan, namanya siapa, kelas apa.
Perkenalkan, nama saya Safa Olia Putri dari kelas 9E. Saya ingin bertanya, pada zaman sekarang ini masih banyak sekali kan Pak, salah satunya penipuan online. Nah, itu ada banyak sekali komunitas-komunitas. Salah satunya itu yang sering temui itu adalah tabungan online, yang dimana jika kita menaruh sebuah uang, nanti uang itu akan berbunga-bunga dan berlipat ganda. Nah, tapi saat ini itu masih banyak sekali komunitas-komunitas tersebut yang masih beredar. Kan Bapak kan bilang tadi kalau misalkan polisi itu juga masuk ke dalam grup. Nah, tapi itu kenapa masih banyak sekali kejadian tersebut terjadi di Indonesia? Apa cara-cara polisi untuk memperkecil gitu loh Pak, meminimalisasi kejadian penipuan-penipuan tersebut. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, kasih aplaus, tepuk tangan. Karena yang pertama saya mengapresiasi karena berani bertanya. Yang kedua, pertanyaannya sangat berbobot sekali ya. Jawabnya juga sulit. Jadi kenapa penipuan online itu masih marak? Padahal satu sisi aparat penegak hukum juga melakukan. Nah, terkait pinjam online ini ada institusi lembaga yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Namanya apa? OJK itu kantornya di Jember, tapi wilayah kerjanya ada di Banyuwangi. OJK itu rutin melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah kerjanya. Nah, belum lama ini kita juga ikut sosialisasi karena juga menggandeng teman-teman media di Banyuwangi. Nah, problem-problem terkait pinjaman online, judi online itu sangat mendapat pantauan dari OJK. Bahkan dalam setahun yang lalu 2023 OJK itu sudah men-take down ya situs-situs judi, situs-situs penipuan banyak. Meskipun sudah diberangus, tapi praktek-praktek itu masih muncul. Makanya pertanyaannya bagaimana? Wong sudah seketat itu kok masih ada. Yang pertama, dikembalikan kepada user, dikembalikan kepada manusianya. Kalau Anda tidak tertarik, anggap aja Anda punya asumsi kalau namanya pinjam online, bisnis online itu anggap saja tidak punya asumsi ya, tidak bermanfaat, banyak madorotnya daripada manfaatnya. Itu aja. Karena kasus-kasus seperti ini apalagi sekarang mendekati lebaran, coba nanti mesti banyak kasus-kasus arisan ya. Arisan sudah terkumpul, ternyata pengepulnya kabur, wayai dapat bonus menjelang lebaran, untuk lebaran duitnya digondol, digawa kabur pengepul arisan. Ini banyak nanti kasus arisan daging juga gitu, nanti model orang dagang-dagang sapi yang membawa arisan minggat, itu sering. Coba sebentar lagi kasus-kasus seperti itu akan bermunculan. Jadi meskipun aparat kepolisian sudah punya cybercrime, tim di dunia maya melacak, maka tetap aja karena penjahat itu lebih canggih daripada aparat ya ta? Karena kelemahan dari penanganan itu tetap dipelajari oleh penjahat. Maka kiatnya yang pertama adalah ya jangan sering tertarik dengan pinjol-pinjol ya, dengan arisan, itu selalu beresiko. Lakukan yang biasa-biasa saja. Arisan misalnya penanggung jawabnya jelas ya, orang alamatnya jelas, teman-teman anggotanya juga jelas. Karena sekarang di online itu banyak menawarkan, orang pinjam di online kan tanpa bunga, data kita masukkan ya, data lengkap, NIK lengkap. Ketika kita macet, kita dikejar-kejar, diteror ya, diteror, didatangi, yang akhirnya orang depresi, mau mengembalikan pinjaman tidak dapat, depresi. Yang saya ceritakan tadi, akhirnya gantung diri. Kalau sudah gantung diri kan menghabisi yang tidak di luar dugaan kita. Makanya anak-anak sekalian yang masih generasi muda ke depan, hindari pinjam online dan lain sebagainya, apalagi judi online. Bagus, pertanyaan sangat apresiatif, tepuk tangan, semoga bisa dicontoh yang lainnya. Yuk yang sebelah sini, masa kalah sama siswa putri, silakan, apa perlu ditunjuk? Nah, siapa saya yang pernah melihat itu ya, saya silakan. Rafa, Mas Rafa mau tanya ya, untuk tanya apa silakan. Jadi begini, kasus-kasus yang terjadi di media sosial ya banyak sekali, bukan hanya yang saya ceritakan kasus
sepele tadi ya, orang mau mengedit tulisan dan sebagainya. Sekarang orang mengolok-olok itu sering berurusan dengan aparat penegak hukum, tapi ujung-ujungnya tadi harus dimediasi. Mediasi paham? Mediasi selesaikan secara kekeluargaan karena masih kecil ya, masih di bawah umur, sehingga tidak harus dijerat hukum dan pidana. Nah, yang terpenting kita belajar di media sosial itu ambil manfaatnya ya, ambil manfaatnya. Misalnya parenting ya, bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga untuk parenting, misalnya untuk pembinaan anak-anak kita dan lain sebagainya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, yang sini kurang berani ya, saya belakang, silakan. Nah ini ya, silakan madep sana, ke sini biar kerekam ya. Oh, kerekam. Ya, kerekam ke sana. Dadah dulu nih. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Arya Fatih Sankara. Apa? Arya Fatih Sankara. Pak, saya izin bertanya. Apakah sektor bisnis jurnalistik ini memiliki prospek keuntungan untuk beberapa tahun ke depan, Pak? Ya. Apakah bisnis jurnalistik ini memiliki prospek bisnis ke depan? Iya, ya. prospek Ya, bisnis. itu aja. Iya, itu saja, Pak. Yang pertama, yang kedua apa? Cukup. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaannya bagus. Apakah bisnis media sekarang ini memiliki prospek ke depan? Nah, saya jelaskan ya. Bisnis perusahaan media, ya. Itu kalau dulu kan perusahaan cetak, ya, majalah, ya, koran kayak Radar Banyuwangi, Japos, Kompas, Surya, majalah Tempo, itu kan berbasis cetak, ya, berbahan kertas. Proses percetakan sebuah koran itu ribet sekali. Ya, nih adik-adik bayangkan ya, ini pengalaman ya. Sekarang wartawan Radar Banyuwangi ini jam-jam segini mencari berita di lapangan, mencari berita apa saja, yang ngepostnya di kantor polisi, ngepostnya di Ketapang lagi rame-ramenya. Setelah mencari berita informasi tadi diketik, satu hari wartawan radar itu diwajibkan minimal menulis 3 berita. Iso kudu golek berita telu, dan beritanya harus berkualitas. Berita berkualitas itu berita yang layak ditayangkan, diterbitkan, bukan hanya berita ecek-ecek. Berita ecek-ecek itu apa? Ya, orang naik sepeda pancal guling ditulis jadi berita, padahal bukan tokoh, bukan sembarangan, itu berita ecek-ecek, iya tak? Terus yang kedua, berita-berita wartawan yang ditulis di lapangan itu ditulis, setelah ditulis wartawan tidak langsung ditayangkan, ya, ada proses namanya proses editing, ya. Proses editing itu apa? Diedit, disempurnakan oleh seorang namanya redaktur. Kalau beritanya sudah press klar, sudah tidak diedit langsung diunggah boleh, karena wartawan memang sudah mahir. Tapi proses di jurnalistik, wartawan, redaktur diedit, ya, dari redaktur masih diperiksa lagi namanya copy editor bahasa. Copy editor bahasa itu bahasanya bahasa yang sesuai kaidah jurnalistik bahasa Indonesia yang benar apa tidak, logika kalimatnya masuk enggak, dan masih banyak pemborosan kata-katanya enggak, judulnya menarik enggak, panjang enggak, judulnya sesuai kaidah enggak. Itu tugas dari redaktur dan copy editor. Misalnya serapan bahasa asing, sumringah itu harus cetak miring apa tidak, serapan bahasa Inggris miring atau tidak, itu adalah kaidah ada copy editor. Dari copy editor ditayangkan, kalau online langsung diunggah di media onlinenya, kalau cetak ditata, di layout. Nanti bisa lihat di Radar bagaimana melayout sebuah koran itu menjadi menarik setelah dicetak. Di halaman 1 fotonya ini, grafisnya ini, judul besarnya ini, ya. Setelah ditata layout, dikirim ke percetakan. Percetakan kita di Bali sekarang, ya, Bali Denpasar, ya, dekatnya terminal Ubung sana, ya, jauh. Nah, setelah dicetak, nyetaknya jam berapa? Jadi kita mengirim file pracetak itu di atas jam 8 malam sudah hangus. Kita harus jam 8 malam di bawah, pracetak dikirim lewat jaringan, file halaman dikirim ke percetakan, dari percetakan dimasukkan plat, dicetak jam 1 malam. Jam 1 malam selesai karena mesinnya canggih, mencetak 30.000 eksemplar itu cukup setengah jam, tidak sampai. Mesinnya canggih, jelek langsung ditata dalam bentuk pekan tadi. Dari Bali
jam 1 dikirim ekspedisi, ya, dikirim ekspedisi ke Banyuwangi, karena wilayah edar kita Banyuwangi Situbondo, dikirim perjalanan dari Denpasar ke Banyuwangi memakan waktu berapa? 3 jam nyebrangnya. Kalau nyebrangnya lancar seperti ini bisa 4-5 jam, padahal koran harian harus dibaca pembaca pagi hari jam 5 jam 6. Kalau korannya nyampe siang berarti sudah koran siang, koran pagi. Kita punya caranya apa? Daripada antri di Gilimanuk, kita nyewa perahu sendiri. 1 bulan kita nyewa seorang, bayar sekian, perahunya standby-nya tidak di Gilimanuk tapi di pelabuhan tikus. Kalau di sini misalnya di Bulusan, ya, di Pantai Bom, itu perahu kecil etek untuk mancing, itu ngangkut koran turun sampai sini jam 4:30. 4:30 dikirim kendaraan ekspedisi ke Situbondo, Glenmore, Genteng, itu sampai jam 7 malam, ya, sampai jam 7 pagi, terus nyampe ke pembaca jam 7. Kira-kira ribet apa enggak? Ribet sekali, ya kan? Belum lagi kertasnya mahal misalnya, ya, harga kertas, ya, langganan dinaikkan, itu ribet sekali proses cetak, ya, wartawan mencari sampai itu. Nah, kalau online kita mencari berita, ya, kita edit sebentar langsung diunggah, tidak usah mencetak, ya, nggak usah menawarkan ke pelanggan, ya. Efektif mana? Efektif apa? Online, ya. Tapi literasi digitalnya, informasinya, kalau informasi yang di online itu kadang kan mengejar kecepatan, ya kan, sopo sing cepet diunggah, sementara konfirmasi pemberitaannya masih kurang. Bagus sih cepet, tapi informasinya kan 5W1H yang informatif. Tapi kalau informasi lebih detail, ya, keesokan harinya atau jam berikutnya. Nah, melihat pertanyaan tadi, ya, ribetnya koran cetak seperti itu, ya, dengan online, maka kami yakin, ya, karena perusahaan-perusahaan media cetak hari ini, Kompas, koran Kompas, majalah Tempo, Jawa Pos, itu masih eksis sampai sekarang, dan masih eksis dan masih mendapatkan tempat di hati pembaca, di hati pelanggan kita masih ada. Caranya gimana? Caranya kita harus memperbaiki konten-konten yang di dalam koran tadi, ya. Kontennya harus lengkap, konten olahraga, konten anak-anak, konten game, konten musik, konten hiburan, konten berita ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kontennya lengkap. Kalau tidak lengkap ditinggal pembaca. Jadi prospek bisnis ke depan meskipun digerus digital, kami yakin masih tetap eksis dalam 5-10 tahun ke depan, ya. Kita buktinya sampai sekarang. Coba COVID itu tahun berapa? Pandemi COVID 2019, ya. 2019 ke 2024 kan sudah 5 tahun. Kita diprediksi 2019 koran cetak itu gulung tikar, ya, memang ada, tapi insya Allah alhamdulillah hari ini kami Radar Banyuwangi masih eksis. Karena apa? Konten-kontennya sangat melayani pelanggan dan pembaca. Bisnisnya masih, ya, kalau ngomong prospektif nanti dulu, ya. Makanya kita di Radar Banyuwangi ini punya konvergensi. Istilahnya apa? Tidak hanya koran cetak, kita punya lini digital, kita online punya radarbanyuwangi.com. Berita-berita di koran cetak Anda bisa coba baca radarbanyuwangi.com, lengkap beritanya juga ada. Kita punya media sosial, Instagram, viewer kita hampir 52.000, ya, masih jauh dari BWI 24 jam. Kita punya kanal TV digital. Nah, kayak ini live streaming, Anda bisa nanti melihat di TV Radar Banyuwangi TV. Kita lengkap. Media sosial kita punya Facebook, Instagram, TikTok, Meta, atau X dan Twitter tadi kita punya lengkap. Media lain yang online tidak bisa punya seperti itu. Coba, ya, media online lain kan hanya online, tidak punya koran cetak, tidak punya TV. Kita punya cetak, punya online, punya segalanya. Jadi pertanyaannya itu, ya, Mas. Jadi prospek ke depan insya Allah doakan aja, ikut doakan, dan Anda ikut baca korannya, baca langganan, insya Allah bisa membantu prospek bisnis ke depan, gitu, ya. Paham? Jelas atau belas? Nah, jelas, ya. Ada lagi?
Sebetulnya kan harus ada proyektornya. Saya bawa video-video contoh-contoh yang tidak patut ditiru, ujaran kebencian, resikonya. Tapi tidak ada proyektornya ya. Ya lain kesempatan aja bisa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Karena kalau lama-lama tidak nyantol nanti ya. Lama-lama tidak nyantol. Mudah-mudahan waktu yang singkat yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan hanya didengarkan tapi juga diaplikasikan, dipraktekkan. Ciri-ciri orang kecanduan seperti itu, treatmentnya ya seperti itu. Bagaimana yang penting kita bisa mengatur waktu bermain gadget ya. Sepakat di rumah bapak ibu anaknya harus sepakat. Jam segini tidak boleh main. Waktunya makan, waktunya belajar. Saya yakin kalau itu diterapkan ya, canduan gadget akan bisa dikurangi dan diminimalisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan menyampaikan materi. Mudah-mudahan terima kasih Bapak Guru, anak-anak, Ibu Guru juga terima kasih support dan dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai sudah kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.